Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini Gibran bikin lapor Mas Wapres ya. Banyak warga yang mengatakan kalau 208 juta ya undek-undek mereka melaporkan atau lapor ke Mas Gibran ya, tentu apakah mau diproses? Dan itu pertanyaannya begitu kan. Saya masih pesimis dengan adanya seperti ini. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa bukankah lapor ya soal lapor masalah pelayanan, soal lapor masalah apapun, seharusnya bagi kami adalah cukup di kelurahan saja, cukup di di pilgub daerah saja begitu, bukan langsung ke pusat begitu. Dalam artian ke presiden. Presiden dan wakil presiden ya tentu hanya menjadi evaluasi begitu kan. Dalam artian bahwa kita tahu sekarang ini ya kalau Gibran bikin lapor Mas Wapres ya, warga bisa mengadu langsung ke Istana Wapres apakah mau ditindaklanjutin. Saya kira masih ya itu-itu aja begitu kan ya, biasalah ya, ujung-ujungnya nanti dibubarkan oleh Prabowo. Ujung-ujungnya nanti dibubarkan oleh Prabowo. Ya biasalah dalam dunia politik begitu kan ya. Saya kira Gibran ini masih pemikirannya bukan Wapres saya kira, tapi kepala daerah. Kalau kepala daerah melakukan pelayanan ini, pelayanan itu terserah begitu kan. Tapi ini sebagai presiden dan wakil presiden, sudah saatnya memikirkan bangsa, sudah saatnya memikirkan inovasi kreatif begitu kan. Seharusnya begitu kan. Tapi bukan masalah mikiran pengaduan. Masa 280 juta begitu orang yang kemudian mengadu ya misalnya, ya 5 tahun belum cukup begitu kan. Jangan-jangan ada orang yang melaporkan sana sini begitu kan ya, masalah soal pelayanan, masalah jalan, masalah apa. Apakah mau ditindak? Saya kira yang kita lihat hari ini banyak nuansa-nuansa orang-orang begitu kan tidak begitu wow begitu terhadap hal-hal kayak begituan begitu. Artinya walaupun secara tidak langsung begitu kan ya, ada yang mengatakan WA-nya masih checklist 1 ya sampai sekarang, mungkin akibat orang yang banyak melaporkan pengaduan ya, lapor Mas ya, lapor Mas Wapres ini begitu kan. Ini suasana terpantau ada beberapa warga yang kemudian melaporkan. Saya kira kalau hanya melaporkan kayak beginian, wah ini gimana begitu. Bisa saja nanti dilempar ke daerah, dari daerah dilempar ke daerah lagi begitu kan. Bisa saja hal-hal kayak begituan. Jadi artinya apa? Efisiensi untuk inovasi ke depan terhadap pelayanan publik tidak seharusnya presiden langsung begitu kan. Seharusnya ada kepala daerah, ada ada bupati, ada kepala desa, ada bupati, ada kelurahan ya, terus kemudian ada kepala desa, ada gubernur dan sebagainya. Kalau soal-soal itu saya kira sudah cukup begitu kan. Tapi artinya apa? Artinya hal-hal kayak beginian seharusnya Gibran itu memberikan inovasi dan kreatif. Artinya apa? Untuk anak-anak muda di bangsa kita, di negara kita, berikanlah inovasi dan kreatif untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain membuat teknologi canggih, membuat nuklir kecil begitu kan, Indonesia harus punya inovatif seperti itu begitu. Teknologinya bisa bersaing dan sebagainya. Jadi saya kira sampai hari ini masih banyak komentar-komentar netizen mengatakan wah, ya kita lihat saja begitu kan bahwa dari beberapa suasana dari lapor Mas Gibran ini begitu kan, banyak orang yang masih bertanya ya, walaupun ya antusiasmenya di hari pertama, tapi kita lihat saja bahwa apa yang mau dilaporkan. Bukankah cukup di daerah ya, kecuali memang ya seperti trending begitu kan ya, kayak judol ya, kayak Norkoboy begitu kan, tapi pada kenyataannya cukup di daerah saja begitu. Apakah semua laporan akan ditindak oleh seorang Gibran? Ya masalah kayak begituan saya masih masih pesimis dengan nuansa-nuansa apa yang dilakukan lapor Mas Wapres ini begitu kan ya. Saya masih melihat bahwa kalau Gibran sebagai anak-anak muda lebih fokus kepada anak-anak muda. Kalau toh pada akhirnya Gibran ini dipersiapkan untuk di tahun 2029, maka lakukanlah sekarang sebagai inovasi kreatif sebagai anak-anak muda. Artinya apa? Artinya bahwa anak-anak muda ini generasi Z dan milenial hari ini sangat-sangat luar biasa. Butuh gebrakan baru, butuh terobosan baru untuk menunjukkan eksistensi bagaimana gagasan Gibran punya inovatif seperti apa untuk
untuk kepada anak-anak muda. Jadi saya kira wah ya biarkanlah ya Prabowo fokus masalah korupsi, masalah yang besar-besar begitu kan, masalah inovasi dan kreatif, hilirisasi dan sebagainya. Ya sosok Gibran seharusnya tampil di situ begitu. Tapi sayang ya kalau gagasannya hanya itu-itu aja mana mungkin. Gibran Raka Buming Raka mengumumkan membuka aduan langsung untuk seluruh masyarakat di Istana Wapres ya. Mengadukan Fufufa boleh Pak? Ya kita lihat saja nantinya begitu kan ya. Mumpung gak ada Wowo, Fufufa main gimmick pencitraan. Ingat bapak dulu bilang kangen di demo. Giliran jadi kabur tiap di demo. Ini komentar-komentar netizen ya. Ada yang mengatakan nggak tahu kok tanya saya. Jangan mau ngadu ke dia, nanti akan dijadikan argument ya untuk kepentingan di tahun 2029 ya. Pidato aja pakai teks, gimana mau ngasih solusi? Nah itu yang kita lihat hari ini begitu kan. Artinya apa? Gibran ini begitu kan, implementasinya kan anak-anak muda. Artinya inovasi apa yang harus kita berikan? Terobosan baru apa yang kemudian mereka lakukan begitu kan ya. Kalau misalnya saat Gibran dideklarasikan untuk menjadi cawapres begitu kan, banyak hal-hal yang kemudian sebagai inovasi yang kemudian ditampilkan oleh sosok Gibran, dan inilah yang seharusnya kita nanti begitu kan ya. Kenapa ya? Mulai dari bisnis keberlanjutan anak-anak muda begitu kan, ini sangat penting sekali begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang ya gimana kalau hanya belusukan sana sini begitu. Jangan-jangan sudah lupa pada pada janjinya begitu kan. Coba kita baca lagi ya, ini beritanya. Gibran bikin lapor Mas Wapres bisa mengadu langsung ke Istana Wapres. Bisa nggak? Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka mengumumkan membuka aduan langsung untuk seluruh masyarakat di Istana Wapres ya, Jakarta. Layanan itu diberi nama Lapor Mas Wapres. Pengumuman itu disampaikan Gibran yang melalui akun media sosialnya resminya seperti dilihat pada 10 November 2024, Gibran mengunggah poster berlatang biru dan ilustrasi wajah. Dalam poster itu tercantum informasi aduan warga dibuka pada hari Senin. Bahkan Gibran mengatakan akan berupaya untuk menerima langsung aduan dari masyarakat selama jam berdinas. Selain acara langsung, warga Jakarta dapat menyampaikan aduan via WhatsApp ke nomor 0811170422207. Bahkan ya satu sisi mengatakan ya mulai besok kita harus ada aduan. Ada yang gimana begitu kan? Saya kira masih nuansanya ya biasa-biasa aja begitu dalam hal kayak gini. Ya posisi Gibran itu sebagai wakil presiden begitu kan ya. Sebagai wakil presiden itu bukan menerima aduan-aduan kayak begitu. Tetapi kita lihat saja aduan itu cukuplah kepala daerah, cukuplah bupati, kepala desa, kelurahan begitu kan. Cukup itu aja begitu. Nampaknya semua orang untuk memberikan pelayanan terbaik, saya kira di kota Surabaya misalnya begitu, itu sangat luar biasa begitu kan ya pelayanannya. Jadi saya kira kalau ada orang yang kemudian sekarang ini masih langsung layan kepada Gibran, ya sosok Gibran sebagai wakil presiden bukankah padat dalam acara-acara inovasi, acara-acara yang lain, pidato-pidato yang lain begitu kan, seharusnya kan gitu. Masa receh-receh seperti ini diberikan kepada Wapres? Ini apakah penghinaan terhadap Wapres begitu kan? Kan begitu logikanya. Jadi saya kira apa yang dilakukan Gibran hari ini ya tidak ada spesial begitu kan ya, tidak ada wah gitu kan, karena ini bukan inovasi yang kemudian menjadi terobosan baru kepada anak-anak muda. Hal-hal kayak pelayanan, masa wakil presiden ngurusi masalah ecek-ecek kayak gitu begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.